Oke, baik. Kalau pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pembuktian pada teorema 1.1 poin A, poin B, poin C, dan poin D. Sekarang kita akan mencoba untuk membuktikan teorema 1.2, di mana teorema 1.2 ini ada dua poin ya, poin A dan poin B. Untuk yang pertama di sini bunyinya adalah untuk setiap AB elemen R berlaku poin A, persamaan A ditambah X sama dengan B, dia itu mempunyai penyelesaian tunggal, yaitu X sama dengan negatif A ditambah B. Untuk yang B, jika A tidak sama dengan 0, maka persamaan A dikali X sama dengan B mempunyai penyelesaian tunggal, yaitu X sama dengan 1 per A dikali B. Oke, kita coba buktikan untuk yang poin A terlebih dahulu ya. Kita tuliskan di sini bukti. Nah, sebelum kita membuktikan, ada bagian-bagian yang perlu kita cermati di poin A. Persamaan A ditambah X sama dengan B mempunyai penyelesaian tunggal X sama dengan negatif A ditambah B. Mana yang bisa kita jadikan kunci? Nah, kuncinya itu bisa terdapat di sini. Nah, ini bisa kita dijadikan sebagai kunci. Ya, bisa dijadikan sebagai kunci di mana di sini terdapat negatif A. Nah, berarti kuncinya itu ada di mana? Kuncinya ada pada negatifnya. Sehingga kira-kira kalau ada negatifnya, aksioma berapa ya yang memenuhi kalau ada negatif itu? Tentu saja aksioma yang dipakai gunakan aksioma pada penjumlahan, bukan aksioma pada perkalian ya, karena di sini kan soal yang diketahui adalah penjumlahan. Jadi aksioma yang memungkinkan kita memakai aksioma penjumlahan. Oke, sekarang kita tuliskan di sini. Karena A elemen R, maka menurut aksioma 4 terdapat negatif A elemen R sedemikian hingga dia berlaku negatif A ditambah A sama dengan 0. Nah, selain kita bisa menggunakan aksioma 4, aksioma berapa lagi yang kira-kira bisa kita pakai? Nah, karena di sini itu diketahui AB elemen R ya, kita tuliskan lagi karena A elemen R, maka terdapat elemen 0 elemen R sedemikian hingga dia berlaku 0 ditambah A sama dengan A, atau bisa kita sesuaikan sesuai variabel yang terdapat pada soal ya. Variabel yang terdapat pada soal itu kan di sini muncul variabel X, sehingga variabel X kita munculkan. Nah, ini bisa kita ganti atau 0 ditambah X sama dengan X. Jadi kita sesuaikan yang terdapat pada soal ya. Ini aksioma berapa? Aksioma 3. Oke. Akibatnya kita tuliskan di sini. Akibatnya kita tuliskan yang ada variabel X-nya, mengingat di sini kan yang harus kita selesaikan, yang harus kita buktikan itu kan X sama dengan negatif A ditambah B. Berarti yang ada variabel X-nya, aksioma 3 kita tuliskan di sini. X sama dengan 0 ditambah dengan X sama dengan, dimana 0 bisa kita gantikan dengan ini, negatif A ditambah A. Negatif A kita tambahkan dengan A,
kita tambahkan dengan variabel X. Sama dengan, nah kalau sudah seperti ini, kita bisa itu ya, pengelompokan. Jadi kurungnya kita pindah dengan yang di belakang. Jadi di sini negatif A kita tambahkan dengan A ditambah X. Sama dengan negatif A ditambah X sesuai dengan soal yang diketahui. Nilainya adalah B. Berarti kita bisa menggantikan di sini nilainya B. Yang ini tadi sifat asosiatif. Nah, masih ingat ya, sifat asosiatif itu dia termasuk ke dalam aksioma berapa? Aksioma 2 ya. Kita tuliskan di sini aksioma 2. Nah, kalau sudah seperti ini, terbukti bahwa X sama dengan negatif A ditambah B. Dari sini mudah-mudahan bisa dipahami. Kalaupun masih ada yang bagian yang belum dipahami, bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Oke, kalau tadi teorema 1.2 untuk poin A sudah kita buktikan, sekarang kita coba buktikan untuk poin yang B. Nah ini salah ya, ini bukan poin A tapi ini poin B. Oke, coba kita buktikan untuk teorema 1.2 poin yang B. Jika A tidak sama dengan 0, maka persamaan A dikali X sama dengan B, dia itu mempunyai penyelesaian tunggal, yaitu X sama dengan 1 per A ditambah B. Nah ini bisa kita jadikan kunci. X sama dengan 1 per A dikali B. Nah ini kan ada itu ya, ada 1 per A nya. Nah kalau ada 1 per A nya, kira-kira nanti dia mengarah pada aksioma berapa? Yang nanti dia juga itu, bagian dari aksioma itu juga berbunyi bahwa syaratnya adalah A tidak sama dengan 0. Berarti kira-kira kita bisa menggunakan aksioma 4 ya kira-kira. Kita tuliskan dulu di sini bukti. Karena A elemen R dan dia juga diketahui bahwa A-nya itu tidak sama dengan 0, maka berdasarkan aksioma 4 terdapat 1 per A elemen R sedemikian hingga dia berlaku 1 per A kita kalikan dengan A, nilainya adalah 1. Nah, selain aksioma 4, kira-kira aksioma berapa yang bisa kita gunakan? Ingat, di sini kan ada elemen 1 ya, karena ada elemen 1 mungkin kita bisa merepet gitu ya. Kira-kira aksioma berapa sih yang kira-kira ada elemen satunya gitu ya. Tentu saja aksiomanya lihat pada aksioma perkalian, bukan pada aksioma penjumlahan. Kenapa? Karena di sini yang akan kita buktikan itu bentuknya perkalian. Jadi lebih mengarah kepada aksioma perkalian. Oke, sekarang selanjutnya kita tulis karena terdapat elemen 1, aksioma 3 ya ini berarti. Sedemikian hingga dia berlaku 1 dikali A sama dengan A, atau kita sesuaikan dengan variabel yang terdapat pada soal. Di sini muncul variabel X. Berarti bisa kita ganti dengan X. 1 dikali X sama dengan X. Akibatnya karena ini tadi yang ingin kita buktikan, ya kita tulis variabel X berarti ya. Nah, variabel X di sini yang kita tulis. X sama dengan 1 kita kalikan dengan X. Nah, mana yang kira-kira bisa diganti? 1 kan? Elemen 1 yang bisa kita ganti. Dimana 1 itu
ekuivalen dengan 1/A, kita kalikan dengan A, kita kalikan dengan X. Nah, lanjut kalau sudah bentuknya seperti ini, kira-kira bisa kita kelompokkan asosiatif. Jadi yang tadinya ini 1/A kali A ini kan satu kesatuan. Nah, sekarang kurungnya kita letakkan di belakang. 1/A dikali A dikali X. Nah, ini asosiatif. Sifat asosiatif. Aksioma 2 ya. Nah, sekarang 1/A dikali A ditambah X itu nilainya adalah, mohon maaf, bukan A ditambah X, A dikali X nilainya adalah B. Berarti kita ganti B di sini. Nah, sehingga nilainya adalah X sama dengan 1/A dikali B. Terbukti. Oke, dari sini mudah-mudahan bisa dipahami. Bisa kita lanjutkan. Karena 1/A B elemen R, maka penyelesaian tunggal bersifat tertutup. Oke. Selanjutnya adalah teorema 1.3. Teorema 1.3 ini ada 4 poin ya. Ada poin A, poin B, poin C, poin D. Poin A ini dia bunyinya, untuk setiap AB elemen R, dia berlaku A dikali 0 sama dengan 0. Dia berlaku A dikali 0 sama dengan 0. Nah, kita buktikan yang poin A terlebih dahulu. Kita buktikan yang poin A. Bukti. A dikali 0 sama dengan 0. Nah, kalau ada teorema yang bunyinya seperti ini, kira-kira cara pembuktiannya bagaimana? Apakah sama dengan proses pembuktian yang teorema-teorema sebelumnya? Gitu ya. Kalau seperti ini, kita bisa menggunakan pembuktian dari kanan atau pembuktian dari sebelah kiri. Pembuktian dari kanan atau sebelah kiri itu maksudnya apa? Kalau pembuktian dari sebelah kiri itu yang ini ya, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Kalau kita ingin membuktikan yang sebelah kiri, berarti yang bagian sebelah kiri kita otak-atik sedemikian rupa sampai nanti ketemu hasilnya sebelah kanan. Kalau ingin membuktikan yang sebelah kanan, berarti yang sebelah kanan kita otak-atik sedemikian rupa sampai hasilnya nanti ketemu yang sebelah kiri. Nah, di sini lebih mudah kita pakai pembuktian yang dari sebelah kiri. Nah, sekarang kita buktikan yang dari sebelah kiri terlebih dahulu. A kita kalikan 0. Nah, ini nilainya sama dengan siapa? Belum ada titik terang ya, kira-kira ini mau kita kemanakan. Nah, sifat yang mungkin, yang memungkinkan itu kan dari beberapa aksioma baik penjumlahan maupun aksioma perkalian. Yang memungkinkan untuk kita bisa menyelesaikan A dikali 0 adalah sifat komutatif. Kita ubah dulu aja bahwa A dikali 0 itu nilainya akan sama dengan 0 dikali A, yaitu sifat komutatif pada perkalian. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, kira-kira apa lagi ya yang bisa kita ubah gitu untuk bisa menyelesaikan pembuktian teorema ini? 0. Nah, kira-kira ada nggak dari aksioma itu, baik aksioma penjumlahan ataupun aksioma perkalian, yang dia itu memuat elemen 0? Kira-kira ada nggak? Nah, perlu saya tekankan di sini, dalam pembuktian teorema, pernah saya mengatakan, mungkin di video sebelumnya, saya mengatakan bahwa dalam membuktikan itu kita bisa memakai definisi, kita bisa memakai aksioma, kita bisa memakai teorema sebelumnya. Teorema sebelumnya itu maksudnya apa? Jadi misalnya ini kita membuktikan teorema 1.3. Kemudian dalam proses perjalanan membuktikan ternyata kita membutuhkan teorema 1.2. Nggak masalah gitu. Jadi
kita bisa memakai definisi, kita bisa memakai aksioma, maupun kita bisa memakai teorema-teorema sebelumnya yang sudah kita buktikan. Nah, pada saat kita memakai aksioma, itu pun juga tidak menutup kemungkinan kalau pada saat pembuktian teorema antara aksioma penjumlahan dengan aksioma perkalian itu dipakai secara bebarengan. Bersama-sama itu tidak menutup kemungkinan gitu. Jadi bisa saja gitu. Jadi jangan sampai berpatokan pada tadi saya sudah menggunakan aksioma perkalian, ya wes ke belakangnya saya pakai perkalian terus gitu. Nggak begitu juga gitu ya. Jadi bisa saja di mix antara aksioma perkalian dan aksioma penjumlahan. Seperti di sini, ini tadi kan pakai itu ya, sifat komutatif pada aksioma perkalian ya. Nah, selanjutnya karena ada elemen 0, kita bisa pakai yang penjumlahan. 0 itu sama artinya misalnya dengan 0 kita tambahkan 0, kita kalikan dengan A ya. Ini namanya apa? Manipulasi aljabar. Ya, supaya bisa diselesaikan gitu ya. Nah, selanjutnya 0 ini kan kalau pada aksioma penjumlahan dia kan berlaku atau bernilai negatif A, kita tambahkan dengan A. Ya, 0 yang ada di sini. Saya kasih panah. Gitu ya. Nah, selanjutnya yang belakang ini mau kita kemanakan, Bu? Ya kita tulis aja di sampingnya. Berarti kan ditambah 0 kita kalikan dengan A. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini masih itu ya, masih gelap ya. Kira-kira mau dikemanakan ini? Mungkin kita masih bisa pakai sifat asosiatif, pengelompokan. Jadi yang tadinya letak kurungnya itu ada di depan, coba kita ganti di belakang menjadi negatif A, kita tambah dengan A, kita tambah dengan 0, kita kalikan A. Jadi letak kurungnya kita pindah di belakang. Oke. Ini tadi aksioma berapa? Belum saya tulis, lupa. Dari 0 menjadi negatif A ditambah A, itu dia menggunakan aksioma 4. Oke. Lanjut. Nah, kalau sudah seperti ini, terus ini mau dikemanakan gitu ya. Kira-kira kalau sudah seperti ini mungkin kita bisa ini kan bentuknya seperti itu ya, sifat distributif, aksioma 5 ya. Coba kita ubah ke dalam bentuk penyebaran pada sifat distributif itu bagaimana? Kita lanjutkan di sini. Negatif A kita tambahkan dengan A di sini kita ubah ke dalam A dikali 1, kita tambah dengan ini kan tetap A kita kalikan dengan 0. Nah, kalau bentuknya seperti ini kan sudah sangat mirip dengan sifat distributif pada perkalian ya, aksioma 5. Nah, sehingga di sini menjadi negatif A kita tambahkan dengan 1 ditambah 0, kita kalikan A. Asalnya dari mana ya ini? Aksioma 5 pada perkalian. Oke, kita lanjutkan. Kalau bentuknya sudah seperti ini, kira-kira mana lagi yang bisa diubah? Nah, ini bisa kita hitung. Negatif A kita tambahkan dengan 1 ditambah 0 itu kan 1, kita kalikan dengan A. Sehingga di sini negatif A kita tambahkan dengan 1 dikali A, nilainya adalah ini elemen identitas ya. Sehingga 1 dikali A adalah A. Silakan dicek elemen identitas itu aksioma berapa pada perkalian. Nah, negatif A kita tambahkan dengan A, nilainya adalah 0. Terbukti. Oke, dari sini mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini untuk teorema 1.3 masih tersisa poin B, poin C, dan poin D. Berdasarkan cara pembuktian yang sudah saya lakukan di poin A, caranya sama, step-stepnya, tahapan-tahapannya sama. Silakan dicoba untuk pembuktian teorema 1.3 yang poin B,
poin C, dan poin D. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.